Sosok misterius arahkan jalannya prarekonstruksi kasus Vina, tak turun dari mobil. Prarekonstruksi kasus Vina Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan digelar di sejumlah tempat di Cirebon, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Ada pemandangan menarik saat polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon. Saat itu polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Setelah berbicara dengan seseorang yang ada di dalam mobil, polisi kemudian menyemprotkan cat ke sisi jalan. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya, belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Ditonton ratusan warga yang hadir menyaksikan meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini tertangkap, Peggy Setiawan, dengan seruan, "Tidak bersalah." Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan, "Peggy tidak bersalah," semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Sebelumnya, tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi di beberapa lokasi pada Rabu malam. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inafis tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini diadakan di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan warga sudah menunggu di lokasi sebelum rombongan kepolisian tiba. Setibanya di lokasi, mobil kepolisian berhenti tepat di depan SMPN 11. Warga teriak Peggy tidak bersalah saat prarekonstruksi kasus Vina Cirebon. Prarekonstruksi kasus Vina Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan digelar di sejumlah tempat di Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Ratusan menyaksikan dari dekat prarekonstruksi itu. Yang menarik, sejumlah warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini tertangkap, Peggy Setiawan, dengan menyebut yang bersangkutan tidak bersalah. "Tidak bersalah?" teriak warga. Teriakan terdengar dari awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan, "Peggy tidak bersalah," semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Sebelumnya, tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi di beberapa lokasi pada Rabu malam. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inafis tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini diadakan di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan warga sudah menunggu di lokasi sebelum rombongan kepolisian tiba. Setibanya di lokasi, mobil kepolisian berhenti tepat di depan SMPN 11. Petugas terlihat berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan prarekonstruksi berjalan lancar. Prarekonstruksi kasus Vina diarahkan orang yang duduk di mobil. Proses prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang digelar pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, malam, dianggap janggal keluarga Peggy Setiawan. Pasalnya, pihak keluarga tak diberi informasi hingga Peggy Setiawan tak terlihat. Proses prarekonstruksi digelar di 6 lokasi dari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Setelah prarekonstruksi selesai, Ditreskrimum Polda Jabar akan menjadwalkan proses rekonstruksi. Ada pemandangan menarik saat polisi menggelar prarekonstruksi di depan SMPN 11 Cirebon.
Saat itu polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Setelah berbicara dengan seseorang yang ada di dalam mobil, polisi kemudian menyemprotkan cat ke sisi jalan. Mobil itu juga terlihat maju mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya, belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Ratusan warga yang hadir menyaksikan meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini tertangkap, Peggy Setiawan, dengan seruan, "Tidak bersalah." Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan, "Peggy tidak bersalah," semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Sebelumnya, tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi di beberapa lokasi pada Rabu malam. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inavis tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini diadakan di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan warga sudah menunggu di lokasi sebelum rombongan kepolisian tiba. Setibanya di lokasi, mobil kepolisian berhenti tepat di depan SMPN 11. Petugas terlihat berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan prarekonstruksi berjalan lancar. Halo, Pak? Tepatnya suruh dari belakang aja, yang ada propos. Yang belakang-belakang aja. Siap. Ya, tampaknya petugas berkomunikasi dengan seseorang yang berada di dalam, tapi entah itu siapa, terpidana siapa juga nggak tahu. Silakan teman-teman dari Tribuners yang menyimpulkan sendiri bagaimana rekonstruksi ini berjalan ya. Kosong, nggak ada wartawan. Tadi petugas hanya menyemprotkan pilok ya di jalan ini dengan warna putih dan warna merah. Namun terpidana tidak dihadirkan turun dari mobil. Bang, standby bang, suruh mundur bang. Oh ya, oke. Benar saja ya, tidak diturunkan ya para terpidananya. Mereka hanya berkomunikasi dari dalam. Ya, ini ada di dalam. Gimana nih? Ya, terlihat siapa yang ada di dalam mobil ya, yang terus berkomunikasi ya oleh petugas di luar. Para mobil yang buntang-buntang, Pak Polsek buntang-buntang. Ibu, Bapak silakan mundur Pak. Pak, silakan Pak. Ibu, Entah ini apa. Ibu, mundur Ibu, silakan. Lagi nggak ngerti.
Pak, punten Pak, geser Pak. Pelakunya kayak apa sih? Begi doang. Ya kita nggak kelihatan ya di dalam ada siapa. Masih. Izin Pak, 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 izin Bapak, izin Bapak. Bapak jangan terlalu mendekat Pak ya, punten Pak. Sampai turun men ya. Pirang tim nih. Turun guys. Nah, siapa yang hadir? Ya, mobil jalan kembali. Entah itu siapa yang di dalam mobil. Pak, mundur Pak, mundur Pak. Jadi rekan Rusi ini tampaknya para terpidana di mana lokasi saat ini petugas dari Ditreskrim Polda Jawa Barat serta Polres Cirebon Kota melakukan rekonstruksi jalan flyover desa. kita bisa lihat mobil hanya maju lagi, mundur lagi. Wilayah Kacaan dan saat ini inilah kendaraan di mana berisi terduga 8 atau 9 terpidana yang ada di dalam kendaraan ini. Bahkan kendaraan tersebut dijaga ketat oleh petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota. Bahkan sampai saat ini coba ya. Pak, kosongin dulu Pak, nggak kelihatan. Yang wartawan yang lampu-lampu jangan ada ke sini Pak. Silau, nggak kelihatan Pak, tolong. Pak, silakan Pak. Pak, lampunya Pak. Mana Pak? Lawan arah Pak. Lawan arah Pak. Ya, tadi dengar ya, ada beberapa komunikasi yang terus terjalin dari dalam mobil dan petugas. Sikapnya yang sikap pertama kan Pak?
pemberitahuan sama sekali ya. Pak, ini kuasa hukum dari. Ya. Ayo Pak, gimana Pak? Bang, Ya, jadi dari kuasa hukum tidak diberitahu sama sekali ya, tidak diberikan pemberitahuan sama sekali. ada alasan nih. Rekonstruksi ini, ya. Ada alasannya tidak, Pak? Nah, jadi tadi ketika saya mau masuk, ada yang memberitahu pihak keamanan bahwa ini hanya survei. Jadi Ini yang mundur, ini yang mundur, ini ya. rekan wartawan lihat sendiri, ini katanya survei ya. Tetapi ini kan banyak banget mobilnya. Jadi tidak masalah ya, kalau memang ini survei harusnya memberitahu penasihat hukum supaya penasihat hukum mengerti, tidak salah paham ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya ya, kami sebenarnya kecewa tidak diberitahu, itu kesimpulannya. Masa survei seperti ini pengamanannya? Ya. Nggak fair ini. Jadi dari rencananya kedepannya itu gimana, Pak? Kami akan tanyakan ya yang sebenarnya bahwa ini survei apa rekonstruksi. Karena kalau rekonstruksi itu seperti yang tadi saya sampaikan, rekonstruksi itu adalah bagian dari proses penyidikan untuk memperterang peristiwa pidana. Jadi karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka setiap pemeriksaan itu harus didampingi penasihat hukum. Nah, rekonstruksi ini bagian dari pemeriksaan, jadi harusnya ya didampingi penasihat hukum. Cuma tadi kita amati memang tersangka tidak ada yang keluar ya. Betul. Itu. Hanya di kendaraan. Ya, hanya di kendaraan. Berarti ini bukan rekonstruksi atau gimana, Pak? Ya, jadi tadi ada yang ngasih tahu dari pihak keamanan bahwa ini bukan rekonstruksi katanya. Ini adalah survei. Tapi bagi kami nggak apa-apa kalau ini survei. Tapi ya mohon dikabari. Betul nggak? Tidak. Kami tidak dikabari. Biar tidak salah paham kan. Karena masyarakat se-Indonesia ini menyaksikan. Jangan sampai kalau ini rekonstruksi kemudian tertutup, tidak mau diketahui oleh penasihat hukum. Saya khawatir ya tersangka yang tidak melakukan adegan ya, tidak melakukan perbuatan kemudian disuruh melakukan adegan. Saya khawatir kan itu kalau tidak didampingi penasehat hukum. Begitu. Tapi tadi jalannya dihalangin atau gimana, Pak? Ya, tadi sempat dihalangi ya tadi ya. Jadi tadi kalau di sana kan semua menyaksikan saya ada di lokasi. Tapi begitu mau di jembatan tadi, ya kami dihalangi masuk ya. Lalu tunggu dulu katanya, sudah kasih tahu bahwa kami kuasa hukum. Akan tetapi tetap